Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan materi peran Wali Songo sebagai perintis model pendidikan Islam di Indonesia pada generasi awal. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 19 dengan anggota saya sendiri Abdullah Mustaqim dengan NIM G0002000226 dan ada Mbak Fatrias Permataniar dengan NIM G0002000263. Perkembangan ajaran agama Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari peran pedagang Muslim yang melakukan perjalanan hingga masuk wilayah Indonesia dengan memainkan peran ganda, yaitu sebagai pedagang dan sebagai dai untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Mereka yang pertama kali mengembangkan Islam di Indonesia dan mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa. Proses pengenalan ajaran Islam diberikan dengan metode yang sesuai dengan adat yang berkembang di masyarakat, sehingga mudah diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan pertikaian antar masyarakat. Para dai ini kemudian dalam perkembangannya dikenal sebagai julukan Wali Songo, 9 orang mulia di sisi Tuhan. Wali Songo inilah yang berjasa dalam membangun masyarakat Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, sehingga mampu menjadi salah satu masyarakat Muslim terbesar di dunia. Mereka yang telah meletakkan pondasi-pondasi pemikiran Islam di Nusantara yang mampu berakulturasi dengan budaya pribumi pada masa itu. Dengan berbagai strategi, metode pengajaran, dan model pendidikan yang diterapkannya, Wali Songo mampu menciptakan masyarakat Islam di Indonesia yang lebih religius. Yang pertama ada Sunan Gresik, memiliki nama asli Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau berasal dari Turki dan terkenal dengan sebutan Maulana Malik Maghribi. Sunan Gresik datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi dengan lokasi dakwahnya berada di Gresik, Jawa Timur. Dakwah pertama Sunan Gresik yaitu di Desa Sembalo, Gresik, yang kemudian beliau pindah ke Kuta Raja Majapahit untuk mendakwahkannya agama Islam kepada Raja Majapahit. Sunan Gresik berjuang untuk mengislamkan Raja Majapahit, yaitu Raja Hayam Wuruk, dengan mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Tetapi Raja Majapahit tetap belum mau untuk masuk Islam. Sunan Gresik kemudian melakukan dakwah dengan cara mendirikan masjid dan pondok pesantren. Masjid dan pesantren digunakan sebagai pusat pendidikan calon mubalik. Sunan Gresik dianggap sebagai ayah dari Wali Songo dan beliau wafat di Gresik pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Selanjutnya Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Beliau lahir di Aceh pada tahun 1402 Masehi dan wafat pada tahun 1481 Masehi. Beliau dinamakan Sunan Ampel karena lokasi dakwah dan pemakaman beliau di daerah Ampel, Surabaya. Sunan Ampel berdakwah dengan cara membangun pusat-pusat dakwah dan kajian Islam. Beliau berjasa mengislamkan Arya Damar, yaitu Patih Mangkubumi Majapahit. Sunan Ampel juga berhasil melahirkan tokoh wali lainnya seperti Sunan Giri, Sunan Kalijaga, dan putranya sendiri yang bernama Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Ajaran Sunan Ampel yang terkenal adalah falsafah Molimo, yang maksudnya tidak mau melakukan perkara 5 yang terlarang, yaitu yang pertama tidak mau berjudi, yang kedua tidak mau minum minuman yang memabukkan, yang ketiga tidak mau minum atau menghisap ganja, yang keempat tidak mau mencuri, yang terakhir tidak mau berzina. Kemudian Sunan Bonang memiliki nama asli Mahdum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dari perkawinannya dengan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang lahir sekitar tahun 1465 Masehi dan wafat di Pulau Bawean tahun 1525 Masehi dengan makam berlokasi di daerah Tuban. Di usia mudanya, Sunan Bonang mulai berguru dengan ayahnya sendiri.
Sunan Bonang melakukan dakwah dengan cara mendirikan pondok pesantren di Tuban, Jawa Timur untuk mencetak kader pendakwah. Beliau berjasa mengislamkan Raja Kerajaan Demak yang nama aslinya adalah Raden Patah. Next, Mbak. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku atau Maulana Ainul Yakin. Beliau lahir di Blambangan, Gresik pada tahun 1442 Masehi. Beliau adalah salah seorang wali Songo dan pendiri Kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa yang pengaruhnya bahkan sampai ke daerah Madura, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Beliau berdakwah dengan mendirikan masjid dan pesantren. Dalam waktu 3 tahun, Sunan Giri sudah terkenal ke seluruh Nusantara, sehingga banyak muridnya yang datang dari berbagai daerah seperti Kalimantan, Madura, Makassar, Lombok, dan seluruh wilayah Jawa. Sunan Giri dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih. Banyak orang mengenalnya dengan sebutan Sultan Abdul Fakih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fatrias Permataniar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Syarifuddin. Beliau lahir sekitar tahun 1470 Masehi. Beliau merupakan putra bungsu dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, yaitu saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat mengubah sejumlah suluk, diantaranya suluk Petuah. Pusat kegiatan dakwah dari Sunan Derajat di daerah Sedayu, Jawa Timur. Sunan Derajat dikenal dengan kegiatan sosialnya. Beliau dikenal sebagai seorang yang bersahaja, yang suka menolong sesama manusia. Beliau merupakan wali yang mempelopori penyantunan anak-anak yatim, fakir miskin, dan orang miskin. Sunan Derajat wafat pada pertengahan abad ke-15 dan dimakamkan di Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Berikutnya yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Mas Said. Beliau merupakan putra dari seorang adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta. Beliau menjadi murid Sunan Bonang, kemudian menikah dengan putri Maulana Ishak. Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Kalijaga menggunakan kesenian wayang kulit yang digemari oleh masyarakat. Sunan Kalijaga juga berdakwah kepada para petani dengan cara memberikan alat-alat pertanian dengan disisipi pengajaran Islam. Selanjutnya ada Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Shadiq, lahir pada 9 September 1400 Masehi atau sekitar tahun 808 Hijriah. Beliau merupakan putra penghulu kerajaan Demak yang bernama Sunan Ngudang. Beliau berdakwah dengan memajukan nilai budaya dan kesenian. Dalam bidang kesenian, beliau dikenal sebagai pencipta gending mas kumambang dan misil. Peninggalan yang termasyhur adalah Masjid Kudus, yang berdiri pada tahun 1549 Masehi, yang menaranya berbentuk candi. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di daerah Kudus, Jawa Tengah. Yang terakhir ada Sunan Muria. Nama asli dari Sunan Muria adalah Raden Prawoto atau Raden Umar Said. Beliau merupakan putra Sunan Kalijaga. Sunan Muria berhasil mengembangkan dakwah Islam di daerah Jepara, Juwana, Kayu, dan sekitar Kudus. Sunan Muria berdakwah dengan menggunakan media kesenian rakyat, yaitu berupa gamelan. Beliau menciptakan gending sinom dan kinanti.
Beliau lebih menekankan berdakwah kepada masyarakat kecil yang wilayahnya di sekitar lereng-lereng Gunung Muria, pelosok Pati, Kudus, sampai pesisir utara. Sunan Muria ikut berperan di Kesultanan Demak sebagai penengah dalam konflik istana. Ia dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai masalah. Sunan Muria wafat dan dimakamkan di atas Gunung Muria. Selanjutnya ada Sunan Gunung Jati. Beliau memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Lahir pada 1448 Hijriah. Pusat kegiatan dakwah beliau berada di daerah Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Beliau berdakwah dengan menggunakan cara politik dan ahli perang. Salah satu strategi dakwahnya yaitu beliau memperkuat kedudukan dan memperluas hubungan dengan para tokoh-tokoh di Cirebon. Dari Cirebon, beliau mengembangkan ajaran agama Islam ke daerah-daerah lain di Jawa Barat, seperti Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten. Beliau juga berjasa merebut kembali Sunda Kelapa dari tangan penjajah Portugis. Baik, mungkin Mungkin hanya cukup itu saja. sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.